Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan juga diberikan umur yang panjang, sehingga kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Barangkali banyak di antara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang tahun lalu masih bersama-sama melaksanakan salat tarawih, melaksanakan puasa bersama kita, tetapi mereka semua barangkali telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dengan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk syukur kita, maka mari kita ucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Setiap kita, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika bertemu dengan seseorang yang mulia, ketika bertemu dengan orang yang agung maupun terhormat, biasanya kita mengucapkan marhaban bihudurikum. Begitu juga ketika kita bertemu dengan bulan yang mulia, ketika kita bertemu dengan bulan yang suci, bertemu dengan bulan yang penuh rahmat ini, maka kita pun mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Tahukah kita arti dari marhaban? Marhaban berasal dari kata rohaba, yang berarti atau mempunyai arti luas, mempunyai arti lapang. Artinya apa, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan itu memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya, memberikan tempat kepada kita selapang-lapangnya untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, marhaban berasal dari kata rohbah, yang juga mempunyai arti sebagai tempat singgah. Barangkali boleh jadi 11 bulan yang lalu
banyak kesalahan ataupun kehilafan yang telah kita lakukan ataupun dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dipertemukan oleh Ramadan ini, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan yang tujuannya agar kita bisa singgah di bulan Ramadan ini, bisa beribadah semaksimal mungkin sehingga dosa-dosa kita terbakar sesuai dengan makna dari arti Ramadan, yaitu terbakar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau juga menjelaskan bahwasanya marhaban ini berasal dari kata rohbah yang artinya adalah stasiun, yang mana stasiun ini merupakan tempat kita singgah, tempat kita berhenti, tempat kita istirahat untuk selanjutnya kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya sebelum nantinya kita melanjutkan perjalanan kita. Maka hadirin jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimakumullah, ketika kita ingin memberikan ilustrasi bahwasanya bulan Ramadan ini adalah ibarat tanah yang subur. Jika kita ilustrasikan Ramadan ini ibarat tanah yang subur. Kalau kita punya tanah yang subur, maka kita tanam tanaman apa saja, maka insya Allah akan tumbuh menjadi tanaman yang subur, menjadi tanaman yang rindang, menjadi tanaman yang tumbuh dengan luar biasa. Oleh karena itu, ketika kesempatan itu masih diberikan kepada kita, maka mari, mumpung pada saat ini kita masih berada di awal Ramadan, maka mari kita tanam Ramadan ini dengan sama-sama memperbanyak tadarus ataupun tilawah Al-Quran. Mari kita tanam Ramadan ini dengan memperbanyak sholat tarawih berjamaah. Kita tanam dengan infak sodakoh kita. Kita tanam dengan hadir di kajian majelis-majelis ilmu. Maka mudah-mudahan apa yang kita tanam di bulan Ramadan ini nantinya akan mendapatkan amalan yang luar biasa, akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika kita ilustrasikan Ramadan ini juga seperti toko yang memberikan bonus, toko yang memberikan diskon sebesar-besarnya kepada kita. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Sesungguhnya semua amal Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu kata Allah adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan atau ganjarannya. Maka sesungguhnya Ramadan ini bonusnya sangat luar biasa. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan, kemudian kita kerjakan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berkali-kali lipat. Ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakannya menjadi 70 kali lipat. Bahkan ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan, Allah akan memberikan ganjaran sama seperti ibadah-ibadah wajib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ketika beliau bertemu dengan bulan Ramadan ini, beliau pun riang gembira ketika menyambutnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan ini datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kabar datangnya Ramadan ini kepada seluruh keluarganya. Beliau menyampaikan datangnya Ramadan ini kepada seluruh sahabatnya. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu lakumus siyamah, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah,
pintu-pintu sorga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maknanya salah satunya pahala-pahala kebaikan, pahala-pahala luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lalu selanjutnya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka dikunci atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Liqillatil ma'asi, karena sedikitnya maksiat saat itu. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang-orang yang pernah berdosa, pernah khilaf dan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taghullus syayatin, dan setan-setan pun pada bulan Ramadan itu dibelenggu. Artinya bukan dalam arti yang sesungguhnya dibelenggu, akan tetapi merupakan kiasan, yang mana pada bulan Ramadan ini begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seolah-olah setan itu tidak memiliki tempat untuk menggoda kita semua yang memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Untuk itu, mari kita sambut dan kita siapkan Ramadan ini mulai dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan amal-amal terbaik kita. Mudah-mudahan kita berniat mulai dari hari ini. Kita niatkan insyaallah Ramadan kali ini kita bisa menghatamkan Al-Quran walaupun hanya 1 kali. Kita niatkan mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa rutin melaksanakan infak ataupun sedekah, walaupun 1.000 ataupun 2.000, tapi yang terpenting ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita juga niatkan mulai dari awal Ramadan hingga selanjutnya hingga berakhir Ramadan ini, kita niatkan untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian mengisi sholat-sholat ibadah wajib itu dengan sholat-sholat sunnah lainnya, sholat isyraq, sholat duha, maupun sholat qiyamul lail. Maka mudah-mudahan pada akhirnya kita tidak hanya dikumpulkan bersama-sama di masjid ini, nantinya mudah-mudahan kita sama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikianlah kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.